yang sekedar info aja, kalau misalnya buat nonton di bioskop itu tuh nggak bisa pakai sembarang file film sih, karena kalau lu mau nyetel film di bioskop tuh harus sekarang dengan teknologinya sekarang itu harus pakai film dengan format DCP istilahnya. Itu tuh DCP. Memang format khusus yang memang kalau lu nggak punya perangkat yang bisa muterin DCP itu lu nggak bakalan bisa disetel filmnya gitu. Dan itu perangkat buat nyetel DVD, perangkat buat nyetel DCP aja tuh harganya kayak udah ratusan juta gitu lah. Wow. Terus, jadi mengurangi chance untuk dibajak gitu ya? Betul. Itu. Kalau sekarang sih udah nggak pakai. Kalau itu ada yang nanya juga di bioskop pakai roll atau file video. Sekarang udah nggak pakai, udah digital sih. Pakai file yang gua bilang tadi itu yang DCP itu. DCP itu namanya kan Digital Cinema Package tuh kepanjangannya. Ya itu tuh emang file digital yang memang khusus cuma bisa diputerin di bioskop yang punya perangkat buat nyetel si DCP itu doang sih. Dan itu juga banyak DCP yang nggak bisa sembarang lu play juga kalau lagi di bioskop. Kayak ada beberapa file film itu yang dikunci pakai ada namanya tuh KDM. Jadi KDM-nya itu tuh kayak semacam kode buat ngebuka filmnya itu supaya lu bisa di-setel di bioskop itu dalam jangka waktu tertentu gitu. Misalnya yang punya filmnya tuh ngasih kode KDM-nya nih buat si di bioskop A. Oke, jadi bisa nih dibuka pakai kode KDM-nya itu dan dikasih misalnya sama yang punya film itu kode KDM-nya berlaku buat sebulan gitu misalnya. Ada timernya gitu. Iya. Menarik. Ada jangkanya gitu. Karena ya itulah semakin high tech untuk menekan pembajakan dari bioskopnya ya. Welcome everybody to Tuesday Talks. Apa kabar nih? Hello. Apa kabar guys? Apa kabar gengs? Dinoy, apa kabar Dinoy? Halo, ya baik. Gimana sih kabarnya, Chef? Hari ini cukup melelahkan dan ada berita yang cukup gembira hari ini, Nuy. Mau saya mau aku disclose. Jadi hari ini guys, kita kedapatan banyak banget sponsorship. Wow. Ada giveaway total 2 juta OWO cash dan 50.000 e-wallet. Gimana? Ramein chatnya dong. Iya, 2 juta OWO cash. 2 million. Ayo semua tulis OWO. Kita dapat banyak banget. Ada yang anonimus bilang nggak mau dikasih namanya. Hey, jangan awal di sini. Hey, jangan awal di sini. Wow, ramai sekali. Channel chatnya di sini, Pop, betul. Chatnya di sini. Ini O-nya ikutan nih. Si O-nya botnya ikutan juga. Nggak mau kalah dapat O cash. sekalian. Siapa tahu bisa dapat uangnya lagi kan. Rela dia. Jadi ada 2 juta OWO cash dan 50.000 e-wallet yang dimana pemenangnya ada 2. Untuk 2 juta OWO cash, tenang, bakal dibagi-bagi ke banyak banget orang dengan syarat yang berbeda-beda. Nanti bakal muncul di giveaway roll, dimana saya akan buat dulu. Jadi Noy, hari ini bakal gimana nih Tuesday Talks hari ini? Kan kamu hari ini yang take the lead. Oke, jadi untuk hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman kita satu ini yang bernama Disan Aufar. Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya. Halo Disan. Halo. Wih, ada suaranya. Oke San, coba mungkin bisa diperkenalkan diri. Lu siapa sih?
Siapa sih lu di sini? Siapa di sini? Apa aja nih yang perlu lu tahu nih kira-kira? Katanya lu Intel. Namamu Oke. siapa? Ya, Nomor nama siapa? kakak berapa? Mm-mm. Nama ibu siapa? Iya. Nicknya berapa? Apa sih? Social security numbernya berapa? Baik, BCA. baik. Saya tulis di radio chat aja semuanya ya. Iya, iya, boleh, silakan. boleh di-share. Di-scan boleh. Saya share semua ya, oke. Biar dipakai buat pinjol. Ya, mungkin bisa perkenalkan nama, terus apa, dari mana, single, taken. Oke, ya gua Disan seperti sudah diperkenalkan oleh Dinui tadi. Jadi gua di sini dari komunitas misbar.id dan Distokinema. Gua apa ya? Tadi kan kata Dinui statusnya apa? Kebetulan saya sudah taken oleh keluarga saya. Oh, oke. Jadi dulunya nggak di-taken berarti ya? Nemu. Siapa nih Disan nih? Iya. Ya, oke. Iya, karena kebetulan kita gue dari komunitas film, diajak ngobrol film sama Dinoy dan Sharon di Tuesday Talks kali ini, jadi datanglah saya. Haha. Mantap. Boleh. Ayolah kita ngobrol-ngobrol film lah. Tapi sebelumnya mungkin lu nanti bisa kali ya jelasin apa sih Distokinema sama Misbar ID gitu. Oke. Bisa. Share mungkin bisa request lagu dulu kali ya anak-anak kali ya. Kalau misalnya Oke, perlu request. untuk yang mau request lagu nih, kita ada channel request lagu di atas. Jadi chat di situ aja. Nanti bakal ada yang ngecek di sini ya. Aku drop rek lagu di sini. Nah, ini dia. Nanti kita hari ini ada 3 lagu doang ya slotnya. Setelah 3 Yep. kita bakal tutup. Oh yeah. Sedih sekali. Wah, ada Yeni. 3. Hari ini ada Yeni lagi nih. Sang penggembira. Selamat datang Yeni dan selamat juga datang juga yang lain. Hans Ya, selamat sudah saya datang. notice. Selamat datang server partner kita, ada gamer server Karsa dari Yukaiju. Aduh, rame banget tuh Yukaiju. Bawa satu server ke sini. Mantap tuh. Seperti biasa. Bawa satu kampung. Amazing lah pokoknya. Ramai sekali. Iya, saya Hans. lihat-lihat ya. Hans, halo Hans. Jadi gimana nih? Oke, mungkin ini San, gue mau tahu nih, lo kan sebagai orang komunitas kan dari Misbar.id dan Distokinema, itu apa sih? Sekedar komunitas doang tentang film-film, ngebahas film atau apa? Oke. Gue bercerita sedikit dulu ya, asal usulnya nggak apa-apa ya. Boleh. Jadi awalnya ini tuh kita awalnya nih gue bikin apa ya, kan biasalah awal-awal baru lulus kuliah masuk ke dunia kerja, bosen lah dengan rutinitas pekerjaan di kantor gitu. Gue butuh semacam apa ya, hobi kali ya untuk selingan gitu ceritanya. Dan kebetulan karena memang gue hobi dari kuliah memang hobinya di bidang film gitu. Terus gue ngajak beberapa temen gue buat bikin semacam akun Instagram doang awalnya gitu, namanya Kata Kinema, yang fungsinya tuh sebenarnya cuman buat apa ya, cuman buat review so asik aja lah. Misalnya habis nonton film apa kita review gitu, kita publish di akun Instagram yang namanya Kata Kinema itu. Cuman apa makin ke belakang udah jalan sekitar setahunan mungkin kalau nggak salah ya. Terus kayak gue mikirnya kayak ini nih bisa kita ngelakuin lebih gitu, dari sekedar kayak buat review film doang gitu. Akhirnya gue cobalah buat bikin apa ya istilahnya ya, komunitas film yang memang proper gitu, bukan sekedar buat aktivitas-aktivitas di sosmed doang gitu. Nah, jadi karena kalau mau bikin komunitas itu butuh manpower yang lebih banyak, gue coba cari teman-teman dari sesama akun film di sosmed lah yang udah gue kenalan gitu. Kebetulan waktu itu
ada akun film lain di Instagram namanya Dystopiana. Yang gue cukup kenal dekat sama yang punya akunnya gitu, terus gue ajak ngobrol-ngobrol, mau nggak nih kita bikin komunitas film yang emang proper gitu. Terus dia mau lah, akhirnya kita gabung gitu. Awalnya kata Kinema sama Dystopiana, kita gabung jadi Distokinema gitu namanya. Nah, merger gitu ya. Iya, terus kita mulai bikin kegiatan-kegiatan gitulah, kayak pemutaran film di yang skalanya kecil-kecilan gitu. Kita pakai film-film lokal atau film-film luar negeri yang kita kerjasama sama beberapa kedubes di Jakarta buat dapetin filmnya gitu ya. Kita puterin setiap bulan ada, makin rutin. Akhirnya gue juga ngerasanya ini masih bisa kita upscale lagi nih kegiatan komunitasnya gitu. Dan akhirnya kemudian muncullah decision di antara anak-anak komunitasnya buat kita bikin satu brand baru lagi, yaitu namanya Misbar.id, yang mana Misbar.id ini kemudian bakal jadi istilahnya semacam brand komunitas kita, di mana kita bakal ngelakuin kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lewat Misbar.id itu, sedangkan si Distokinema ini kita bakal tetap keep sebagai akun online-nya kami untuk yang kegiatan-kegiatan di sosmednya ya, seperti review dan segala macamnya itu masih tetap jalan di Distokinema-nya itu. Jadi kami pisahin lah aktivitasnya antara yang di Misbar sama di Distokinema itu. Dan bersyukurnya sih sekarang di Misbar.id-nya sendiri sudah semakin banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakuin. Kita nggak cuman bikin pemutaran film yang skala komunitas yang kecil-kecilan di tiap bulannya gitu aja. Kita juga pernah beberapa kali bikin yang cukup besar. Kayak kita pernah bikin di pemutaran film malam tahun baru tuh di Bandara Soekarno-Hatta. Terus namanya apa tuh tempatnya? Aduh, gue lupa namanya. Pokoknya itu di Terminal 3 situ lah pokoknya. Gue lupa. Yang kayak ini kan, kayak amphitheater itu kan ya? Iya ya, kayak ada emang kebetulan waktu itu sekalian habis opening kayak ada space baru gitu di Terminal 3-nya. Yang memang bakal difungsiin buat event-event gitulah. Terus pas malam tahun baru kita bikin pemutaran film open air di situ. Terus kita juga pernah involve bantuin salah satu film festival di Jakarta untuk kurasi sama ngedatangin film dari luar negerinya untuk ditayangin di film festival itu. Terus gila. Iya, terus kita salah satu kegiatan yang baru kita mulai jalanin dari kami mulai jalanin dari tahun lalu itu juga ada. Kami sekarang istilahnya jadi semacam inilah partner dari semacam agensi yang mengelola film-film dari beberapa studio di Amerika kayak Universal, Warner Bros, Disney, gila. Sony. Mereka yang buat ngelola lisensi pemutaran yang bakal bisa istilahnya disewain lah kalau ada event organizer atau komunitas yang pengen bikin event-event pemutaran film yang sifatnya di luar bioskop itu. Iya. Dan yang paling terakhir sih, yang paling baru kami mau jalanin, kita juga bakal jadi distributor film buat ke bioskop juga kan. Karena kalau dari kami memang ada cita-citanya supaya di bioskop Indonesia ini makin beragam tontonannya, kayak makin banyak varian film yang ditawarin di bioskop gitu, terutama film-film yang indie lah istilahnya gitu. Kita bakal coba datengin film-film indie yang yang premier di film-film festival di luar negeri, misalnya di Cannes atau di Berlin gitu. Salah satunya sih yang lagi kami mau datengin nih dalam waktu dekat ini, ada yang baru premier di Berlin Film Festival kemarin. Semoga bisa segera tayang di bioskop-bioskop lah di Indonesia. Untuk screening film itu kan tadi di Jakarta, Jabodetabek lah ya, Jakarta. Iya. Tadi. Itu selain di Jabodetabek ada nggak di kota-kota lain juga? Biar siapa tahu yang dengar di kota lain juga bisa ikutan gitu. Kalau dari komunitas gua sendiri sih memang belum pernah
sampai keluar Jabodetabek ya, karena kebetulan memang untuk saat ini resource-nya kita masih terbatas di Jabodetabek aja lah gitu. Cuman ya memang pada dasarnya sih banyak kota juga yang memang sudah punya istilahnya root komunitas filmnya itu sendiri, mereka udah ada di beberapa kota gitu, kayak terutama kayak di Bandung, di Jogja, Surabaya gitu. Maksudnya mereka udah punya cukup banyak komunitas film lah yang mereka sudah jalan dengan programnya masing-masing gitu. I see. Menarik ya. Dan itu dari sebuah apa yang lu bilang tadi, licensing itu berarti Miss Bar ID di Stokinema itu udah bukan cuman sekedar komunitas doang ya? Iya, di PT gitu ya. Iya, kita jatuhnya sekarang udah jadi badan usaha sih ya, badan usaha. Cuman kita tetap spiritnya tetap komunitas gitu, karena kita kan berangkatnya memang awalnya kan dari bikin komunitas gitu, itu nggak mau kita hilangkan lah. Oke. Menarik banget. Kira-kira begitu. Jadi jualannya gitu ya, tanda kutip jualannya itu adalah sebagai consultant agency gitu ya untuk licensing film segala macam. Yes, kurang lebih. Kalau untuk urusan komersialnya mungkin yang kita jalanin satu itu untuk consulting urusan licensing film, karena memang apa ya, kalau sepemahaman gue sih, gue ngelihat trennya adalah memang di Indonesia sendiri masih agak banyak yang kurang paham kalau misalnya mau bikin event film gitu, gimana caranya buat dapetin lisensinya untuk penayangannya gitu, karena acara film itu tidak sefamiliar kayak kalau kita bandingin sama konser musik gitu misalnya. Jadi secara prosedural tuh belum banyak yang terlalu paham gitu, dan disitulah kami coba membantu gitu. Ya sama satu lagi ya, jadi distributor film untuk ke bioskop ini juga yang untuk jadi sisi komersialnya tim kami gitu. I see. Wah, luar biasa sih kalau mau menjadi provider lah ya, provider film hitungannya. Iya. Emang sekarang sudah mulai atau belum untuk menyebarkan film-film tersebut? Kalau yang untuk jadi yang consulting lisensi itu kita udah jalan sih dari tahun lalu, karena kebetulan ada beberapa event juga yang udah kami bantu juga buat dapetin lisensi film-film dari luar yang mereka mau pakai di acaranya. Kayak ada contohnya nih, ada drive-in cinema gitu yang udah diselenggarain di beberapa kota, kayak di Alam Sutra, di Bandung, pernah di Surabaya juga gitu. Itu masih ada itu? Masih yang di Surabaya tuh terakhir kayaknya minggu lalu deh. Iya, masih ada. 2 minggu lalu ya. Aku masih belum join sampai sekarang tapi Iya. belum nonton. Iya, itu kayak itu tuh mereka udah berjalan programnya lumayan rutin tuh dari September tahun lalu sampai sekarang masih jalan terus tuh, dan itu memang untuk acara mereka semua dari kami lah yang bantu ngurusin lisensi filmnya gitu. Menarik sih. Contoh filmnya apa aja sih yang pernah dikasih lisensinya? Yang Banyak. terkenal yang kita tahu. Banyak sih, karena kalau untuk yang acara-acara di drive-in gini memang targetnya mereka kan buat pakai istilahnya film-film yang box office, yang blockbuster gitu ya. Kayak film-film yang baru-baru mungkin ya, kayak Monster Hunter, Tenet, terus ada Wonder Woman yang kedua tuh yang baru itu ya. Itu juga mereka pernah maksudnya udah kami bantu juga buat dapetin lisensinya untuk film-film yang kayak gitu. Yang klasik-klasik pun juga pernah mereka tayangin, yang kita bantuin tuh kayak misalnya apa tuh The Shining, terus Aliens, Aliens yang jadul tuh, yang film 80-an, 70, ya itu Aliens tuh itu juga pernah gitu. Jadi ya variatif sih, selama karena kalau kebetulan memang partnernya kami itu
kan studionya kayak yang tadi sempet gue sebut tuh, ada Universal, Sony, Warner Bros, Disney, Fox, sama Paramount gitu ya. Selama itu filmnya punya salah satu dari 6 studio itu, mau dari yang jadul ataupun masih yang agak-agak baru, ya bisa kami coba bantu urusin lah lisensinya. Oh, menarik. Tapi awalnya kamu bisa dapat lisensinya tuh gimana sih? Kok bisa punya lisensi dari mereka gitu? Minta? Kalau itu memang kebetulan dari kami tuh ada partnernya, ada semacam agensinya gitu di luar negeri. Jadi satu agensi ini tuh yang ngelola lisensi dari film-film yang ke-6 studio yang gue sebutin itu. Kita yang gue partnerannya tuh sama si agensinya itu gitu. Karena awalnya juga gue pernah nyewa lisensi dari si agensinya itulah. Awalnya buat penayangan gue sendiri, gue bikin ada screening komunitas gitu waktu itu di Jakarta. Cuman ya dari setelah itu ya partnershipnya gue sama si agensi ini berlanjut, ya akhirnya kenapa nggak gue coba buat bantuin juga kalau misalnya ada orang-orang lain yang mau bikin pemutaran film gitu di sini. Karena kan memang banyak juga yang kebentur masalah nggak tahu caranya buat dapetin lisensi itu kayak gimana segala macam kan. Akhirnya banyak juga yang sekedar coba-coba aja bikin pemutaran meskipun sebenarnya lisensi filmnya sendiri mereka belum dapetin gitu. Ya itu yang pengen gue coba bantu juga sih sama teman-teman di komunitas gitu. I see. Gue mau nanya San. Misalnya gue mau screening film nih, nobar lah sama temen-temen gue doang gitu. Iya. Tapi rame, udah kayak misalnya ada lah 25 orang lah. Sama gue punya temen 25 orang. terus gue undang nih, nobar yuk nonton apa gitu kan, film X gitu misalnya. Ya gue nggak punya gue nggak punya lisensi dong ya kan, gue niatnya cuma buat nobar sama teman-teman gue doang gitu. Iya. Gue bisa kena nggak, bisa diperkarakan nggak itu sama sang pemilik film itu? Nah ini tuh memang apa ya, gue sempat pelajarin ini juga dan memang agak rancu sih kalau misalnya kita ngomongin soal nobar sama teman-teman ini ya. Kalau kita ngomongin secara hukum di atas kertasnya gitu, karena apa ya, saat kita bikin nonton rame-rame itu tuh ada di skala-skala tertentu di mana kemudian nobar lu itu udah bisa dikategorikan sebagai nonton di ranah publik gitu. Kalau gue kasih contoh, misalnya gue ngundang misalnya lu Dinu, gue undang ke rumah gue, terus gue ngundang beberapa teman gue lain ke rumah gue gitu. Nonton aja di rumah gue gitu, rame-rame nonton dari Netflix gitu. Itu sih menurut gue nggak dikategorikan sebagai pemutaran untuk umum sih. Satu, karena skalanya nggak segede itu. Yang gua undang itu cuman orang-orang yang gua kenal, dan satu lagi acaranya itu tempatnya di rumah gua yang nggak semua orang punya akses ke sana gitu. Cuman mungkin akan beda saat kemudian lu ngundang orang nih, teman-teman lu apalagi misalnya sampai 25 orang, terus lu sampai ngebooking tempat di public space gitu misalnya ya untuk nonton untuk nonton film itu rame-rame gitu lewat Netflix misalnya. Nah menurut gue itu masih bisa itu tuh agak rancu tuh kalau kayak gitu, agak gray area gitulah, yang kalau dipermasalahin sama yang punya filmnya mungkin bisa kena juga gitu, karena satu lu yang nonton sampai 25-30an, in which itu jumlahnya cukup besar sih kalau untuk pemutaran, misalnya kita samainnya sama skala pemutaran komunitas gitu. Dan yang kedua, lu memutarkan filmnya itu di tempat yang meskipun lu booking nih tempatnya, tapi itu tempatnya itu tempat umum gitu. Tapi ini ada yang bilang nih, Isan, kan sekarang orang-orang pada online nih, nggak ngundang temennya ke rumah.
Yes. Waduh, nobar di Discord juga ada hukumnya ya. Jadi kan ada nih orang-orang yang punya teater, bukan teater lah ya, live stream di Discord. Terus yang nonton itu kan kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Itu hitungannya gimana tuh? Kan mereka nge-live stream langsung. Nge-live stream langsung. Nah, itu tuh ini kalau sepemahaman gue ya, kayaknya untuk di ranah online itu masih rawan, dan kalau lu nge-live stream yang bisa diakses sama banyak orang gitu ya, itu tuh nggak berpotensi kena masalah sih. Berpotensi ya? Iya, itu ada potensi bisa dipermasalahkan karena satu itu kan film bukan, misalnya gua dapat filmnya entah dari mana gitu. Tapi kan itu konten filmnya bukan punya gua, tapi gua coba play film itu misalnya lewat Discord lah, gua live stream gitu. Terus ada orang-orang lain yang ikutan nonton gitu. Banyak lah misalnya. Berarti secara tidak langsung gua membuka lapak untuk orang-orang untuk nonton bareng di situ secara online, padahal gua di situ posisinya bukan orang yang punya istilahnya authority lah untuk menyelenggarakan live stream atas film tersebut di Discord gitu. Jadi ada potensi kena masalah ya. Cuman okay. Ya balik lagi sih masalahnya kalau misalnya masalah film atau karya-karya seni gitu yang melekat sama hak cipta itu kan sifatnya nggak otomatis langsung bersalah ya, tergantung dari pemilik haknya gitu mau mempermasalahkan atau tidak betul. gitu. Jadi simpelnya ini kayak kata si Epen gitu kan. Tapi ya kali Steven Spielberg mampir ke rumah gue gitu, misalnya gue mainin film E.T. gitu kan, wah Steven Spielberg gak terima gitu kan, datang ke rumah gue buat nuntut atau gugat gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya potensi bisa, cuman chance-nya untuk kena permasalahan itu sebenarnya masih kecil lah. Apalagi kalau kalian masih cuma nonton di Discord bersama sama teman-teman, santai aja sebenarnya. Mungkin tapi sih nih Disan, kan meskipun chance-nya kecil nih, bakal ada orang yang bisa ngelaporin. Terus polisi-polisi ini tuh mereka tuh siapa sih biasanya? Yang melaporkan itu siapa dan kemana mereka melaporkan hal-hal tersebut? Apakah ada kayak badannya sendiri atau mereka lapor langsung? Oh ya, kalau lapor, bikin laporan kan ini kalau misalnya untuk pelanggaran hak cipta kan bisa masuk ke hukum pidana ya. Kalau dilaporin tuh pasti bisa ke polisi gitu. Kayak contohnya mungkin yang agak rame nih, misalnya tuh waktu itu ada sempet yang film Indonesia dibajak tuh yang punyanya Visinema, disebarin di Telegram gitu. Nah itu kan yang nuntut kan memang si Visinemanya sendiri sebagai perusahaan yang production house ya gitu. Mereka buat laporan ke polisi buat buat incar orang yang nyebarin filmnya mereka di Telegramnya itu gitu. Jadi biasanya yang memperkarakan hal tersebut itu production house-nya sendiri langsung ke polisinya gitu atau orang lain gitu? Ya pokoknya harus orang yang, ini sepemahaman gue ya, harus orang yang memang punya hak atas filmnya tersebut. Gitu. Paham. Kayak misalnya kalau film luar negeri nih, misalnya di Indonesia, anggaplah filmnya, ya kayak tadi lah yang di chat ada dikasih contoh sama Evan kan, ya kali Steven Spielberg datang ke Indonesia gitu buat permasalahan. Anggaplah ada film Steven Spielberg gitu yang ditayangin secara ilegal tanpa lisensi di Indonesia gitu. Mungkin bisa aja itu dipermasalahin, tapi yang permasalahinnya bukan si Steven Spielberg langsung, tapi misalnya distributor filmnya Steven Spielberg yang ada di Indonesia gitu. Misalnya karena kan untuk film bisa tayang di suatu negara itu istilahnya tetap butuh distributor di tiap-tiap negara yang ngurusin bagaimana film ini didistribusikan ke bioskop lah atau kemana-mananya gitu. Nah itu mereka kan secara dalam tanda kutip mereka juga punya rights atas film tersebut sebagai distributor si filmnya si Steven Spielberg di Indonesia gitu. Oke. Oh bentar nih Nui. Jadi guys, coba cek ya di giveaway roll, kalian tap dulu, terus kalian lihat syarat-syaratnya untuk ikut giveaway hari ini.
Dan di akhir acara bakal ada e-wallet 50k untuk 2 orang. Wah lumayan tuh. Lumayan dong buat Salah, beli makan. makan. Jadi di giveaway roll ada OWO Cash, nanti di akhir acara ada e-wallet. Oke, kenapa Noi? Lanjut Noi. Ini sih ada yang nanya klematis. Jadi kalau beli DVD terus bukan nonton bareng buat publik masih bisa masalah. Nah, ini nih, kan aku udah beli DVD-nya. Kok bisa masalah? Aku udah bayar. Nah, itu dia yang menurut gue perlu dikasih tahu juga nih. Kalau lu beli anggaplah DVD film atau kaset Blu-ray filmnya lah gitu misalnya. Itu kalau kalau yang ori lu lihat di belakangnya, itu tuh ada tulisannya kalau saat lu beli DVD atau Blu-ray itu yang lu beli itu adalah rights untuk penggunaan film itu secara personal. Jadi saat lu beli kasetnya, ya lu boleh pakai film itu buat nonton, tapi untuk keperluan pribadi aja gitu, bukan buat pemutaran di publik karena hak atau rights yang datang bersama si kaset DVD atau Blu-ray-nya itu adalah hak untuk penggunaan personal yang lu beli pakai duit lu itu gitu. Kecuali nih misalnya lu beli Blu-ray-nya nih, lu beli Blu-ray filmnya gitu. Lu mau terus kemudian lu anggaplah lu punya komunitas gitu, pengen bikin acara pemutaran film untuk publik, pakai film di situ, pakai film yang kebetulan lu udah beli Blu-ray-nya itu gitu. Nah, itu lu bisa minta lisensinya penayangannya ke yang punya rights filmnya gitu misalnya. Dan kalau mereka sudah ngizinin, lu udah dikasih nih, oke, lu boleh nayangin film gua gitu. Nah, itu kaset Blu-ray-nya ya lu bisa kaset Blu-ray-nya lu bisa aja buat pakai sebagai media untuk nayanginnya karena lu kan udah dapet kalau dalam hal itu kan lu udah dapet nih rights buat nayanginnya dari yang punya rights filmnya gitu. Jadi ya kaset Blu-ray-nya ya lu pakai buat nayangin filmnya nggak apa-apa in case yang punya filmnya nggak ngasih file filmnya gitu misalnya. Oh, jadi intinya kayak minta izin nih mau ngeliatin ini ke temen-temenku, tapi hitungannya privat. Itu segede apa sih? Misalnya aku sultan nih, rumahku segede Gaban, aku punya bioskop dalam rumah isinya cukup 30 orang. Itu apa hitungannya masih privat kalau itu masih dalam rumahku? Itu agak rancu sih kalau kayak gitu, tapi kalau dalam case-nya kayak gitu ya mungkin gue bisa argue kalau itu tidak pemutaran publik gitu karena kan yang bisa datang ke sana kan cuma orang yang gue undang doang dan nggak orang yang nggak kenal sama gue yang nggak tahu kalau maksudnya nggak bisa langsung masuk ke rumah gue terus entah dia tahu dari mana ada muterin film ini di rumah gue gitu misalnya, kan nggak bisa dia masuk kayak gitu. Oke. Mungkin ini karena masih hitungannya masih private property lah ya gitu kan. Mungkin bisa arguenya sih kayak gitu ya kalau menurut gua. Oke. Menarik. Kalau mungkin ada yang mau tanyain lagi teman-teman boleh banget. Kalau ini ada yang nanya tuh kalau beli film Blu-ray biasanya di mana? Kalau sekarang kan udah nggak ada ya toko-toko kayak di mall yang emang jual DVD atau Blu-ray ori gitu ya, nggak kayak dulu gitu. Paling sih pilihannya cuman sejauh ini kalau gua pribadi ya, kalau gua ngoleksi DVD atau Blu-ray gitu, gua belinya sih dari Tokped atau dari Bukalapak karena memang ada juga beberapa shop di Tokped atau di Shopee gitu yang memang jual kaset-kaset ori yang mereka impor dari luar gitu. Atau lu beli ya impor langsung dari luar kayak misalnya dari Amazon, lu impor ke Indonesia gitu misalnya. Oke. Oh iya, congrats nih. Ada yang menang. Aliora dapat 150k. Mantap. OWO ya. Mantap. Buktinya sudah ada guys. Nggak ada reroll. OWO nggak apa-apa lah, dia tap berarti dia mau. Mantap. Oke, lanjut. Aliora. Oke. Ini si Perry ngomong nih, sebenarnya banyak kan di pinggir jalan yang pirate gitu. Tapi ini di pasar-pasar masih banyak. Gue intermezzo dikit sih. Gue jadi inget dulu bertahun-tahun yang lalu, gue pernah kan ke pasar Minggu kan ke rumah Soleh sama temen gue. Iseng tuh mau beli DVD kan, beli film yuk, kuy. Waktu itu lagi mau nonton Pirates of Caribbean tuh.
Pas gue beli, gue play kan tuh di rumah temen tuh. Pas gua play isinya bukan Pirates of Caribbean tapi Pirates X. Oh my god. Cacat. Sama teman gua. Wah, ini harus diarsipkan ini. Diarsipkan di apa kan itu? Disimpan untuk dibaca. Gak tau kayak mau dipikir deh sama dia deh kayaknya. Ini contoh teladan ya. Aduh. Diarsipkan. Oh iya nih, gimana nih Disan? Kalau misalnya aku sudah dapat izin untuk nayangin filmnya dia, tapi aku kasetnya bajakan. Soalnya nggak punya kaset Blu-ray-nya. Terus misalnya nggak punya kaset bajakan pun, aku download filmnya ilegal. Aku membajakan film. Itu kayaknya gimana? Aku bisa dituntut nggak? Aku kan punya izin. Tapi filmku bajakan. Gini sih, kalau kayak gitu, pertama kan kita kalau misalnya ada beli lisensi untuk penayangan film gitu, dari yang punya film mungkin kita perlu konfirmasi dulu dari awalnya mereka yang punya filmnya bakal nyediain file filmnya atau tidak gitu. Atau mereka kemudian bilang, gue cuma ngasih lisensinya tapi untuk file filmnya lu cari sendiri ya dari Blu-ray atau DVD retail gitu, karena bisa aja case-nya bisa kayak gitu. Nah kalau kejadiannya ini kalau again ini sepemahaman gue ya, kalau misalnya lu udah dapat lisensinya tapi kemudian lu tidak bisa menemukan lu tidak bisa misalnya lu udah punya lisensi tapi file filmnya nggak disediain sama yang punya filmnya, terus lu nggak bisa nemuin file original filmnya lah gitu misalnya, terus akhirnya lu menggunakan media yang lu pakai buat muterinnya itu lu pakai yang dari pirated lah gitu. Nah itu jatuhnya jadi dua hal dalam koridor yang berbeda sih, maksudnya kayak oke, secara penayangan nih untuk penayangan publiknya lu tidak melanggar gitu karena lu udah punya lisensi, udah punya izin tayangnya gitu. Oh, untuk penayangannya. Iya, tapi di sisi lain ya apa yang lu lakukan itu ya ethically wrong gitu, karena lu nge-source itu dari bajakan, lu nge-download misalnya file bajakan gitu ya. Jadi secara pemutaran lu tidak bersalah, tapi ya secara etis ya agak kurang oke sih maksudnya, karena ya lu ngebajak gitu. Cuman kalaupun dipermasalahkan ya menurut gua agak susah sih. Maksudnya karena ini kan koridor yang berbeda ya. Maksudnya kalau lu bikin penayangan komersil ya lu nggak bisa bermasalah gitu karena lu udah punya lisensinya gitu. Jadi ya mau gimana yang punya filmnya mau gimana gitu. Tapi kalau di satu sisi soal mendownload bajakannya sendiri, setahu gue juga lu itu salah. Lu ya secara etika salah, cuman ya lu mau dipermasalahinnya juga gimana? Karena biasanya kalau untuk urusan mendownload bajakan kan yang dikenakan bersalahnya itu kan yang menyebarkannya gitu. Oh, yang upload. Jadi kalau download nggak masalah nih? Iya. Nggak masalah tapi secara etika nggak oke sih gitu. Oke, paham. Jadi Nui, kita mau lanjut atau mau break dulu nih untuk beberapa saat? Kita bisa break dulu kali ya. Tapi boleh. Sebelumnya ini ada nih si Hans bilang di kota dia di Kuningan, daerah dia, bukan Kuningan Jakarta ya, Kuningan Jawa Barat. Ada komunitas film juga tuh, mungkin kapan-kapan bisa datang juga tuh Miss Melayan di Distokinema buat screening film dan lain-lain. Oh tentu, boleh. Oh iya, tadi dia minta. Jadi mungkin Hans bisa kali ya kontak aja di missbar.id, Instagram ya missbar.id atau di Distokinema. Yep. Oke, mungkin kita bisa break dulu. Oke, aku drop ya Instagramnya di Distokinema. Yap. Sama missbar.id. Oke. Lagu apa pertama ada request dari saudara Kardinal Kopi ya, atau Arthur Morgan. Apa nih? Yang berjudul Chances oleh Athlete. Oh ya, ada berarti pantun?
dengerin lagu bareng-bareng. Cereng. Ya, oh ya. Oh ya, request lagu ditutup guys. Udah 3 orang. Thank you Oh, for requesting the cepet juga ya? songs. Iya. Thank you. Main. Enjoy the song. Oke, enjoy. Jreng. Makan sahur pagi-pagi, terus detox, balik lagi. Mantap, akhirnya dapet juga. Tadi jeng. Mikir dulu. Kaget tiba-tiba ditodong. Mana bisa tahu. Aduh, menarik ya. Kejut aku. Oi. Apa tadi jreng? Aduh. Jangan lupa ya. Berbeda. Yaudah, para pendengar aficionados jangan lupa tap di giveaway roll kalau mau join giveaway-nya. Kembali lagi ke program utama ke Disan Aufar, co-foundernya Halo, Risto Kinema. Hai Disan. halo Mas Disan, masih Oh, sudah. terjaga kah? Tentu masih terjaga. Saya sambil ngenyot dikit deh. Ah, ngenyot apa nih? Aneh. Ngenyot apa nih? Ngenyot. Permisi. Ngenyot pisgor. Oh, pisgor. Oh, Kok pisgor. dikenyot ya? Kenyot itu bukannya dot ya? Iya, pisgornya Ya. apa dikenyot? Biar enak aja lah, biar lepek dulu. Apa ini maksudnya? Oh Tuhan, Innuendonya kencang juga ya saudara-saudara. pisang goreng Aduh. dikenyot-nyot. Aku mau pisangnya saya kenyot. Iya. Aduh, Iya lagi. pisang goreng itu dikunyah mas, nggak Iya, dikenyot. Biar lepek dulu kan udah itu langsung telan aja, nggak usah dikunyah lagi gitu. Nggak dikulum-kulum juga. Iya. Ya kenyot Oke, udah oke, include oke. kulum, gitu. Lanjut nih. Ini Tuesday Talk tentang Oke. dunia perfilman. Oke. Tadi kita udah ngomongin tentang Miss Bar ID, Disto Kinema dan licensing film lah ya. Menarik tuh. Mungkin ada yang barusan masuk, coba singkat aja kak. Missbar.id sama Disto Kinema itu apaan sih? Singkat aja deh. Oh, ya intinya kita komunitas film lah gitu. yang bikin pemutaran film lah, ya dan program-program lainnya seputar film gitu. Ya kurang lebih seperti itu kalau singkatnya. Oke. Gitu, Kak. Screening film lah ya. Baik. Oke. Nah, ada pertanyaan guys? Kalau langsung ke desainnya aja nih. Sebagai pecinta film, pesineas apa sih kalau suka Sineas. film itu? Sineas. Sinefil. Jijik banget tapi kalau sekarang denger disebut Sinefil sinefil. Snob. Oke, Kenapa berarti emang? Nggak tapi tahu kalau ya. yang di Harry Potter itu dia suka film dong berarti. Sinefil Longbottom. Neville. Neville. Kenapa jadi Sinefil? Kan sinefil. Tuh, Oke. udah diwakili sama Epen tuh di chat tuh, sinefil najis katanya. Emang najis. Oke. Sebagai pecinta film deh aku ngomongnya. Sinefil Longbottom. Suka nonton di mana? Kalau di Indo itu perbedaan kualitinya apa sih? XXI, XX1, apa sih orang-orang panggil 21? Sama CGV. Yang mana yang lebih suka? Gini, kalau bandinginnya antara 21 sama CGV, kalau kita ngomongin facility jauh lebih bagus 21. Mohon maaf nih, tapi memang kalau sebenarnya kalau yang gue pernah lihat, maksudnya kayak gue nggak tahu kalau di kota-kota lain kayak gimana. Cuman kan kalau gue biasa nonton kalau nggak di Bogor atau di Jakarta gitu. Atau pernah juga di Tangerang gitu. Cuman memang kalau secara kualitas yang paling bagus sarananya ya itu 21. Tapi kalau kita ngomongin soal pilihan film, CGV buat gue pribadi lebih oke karena mereka lebih open untuk nayangin film-film yang nggak mainstream lah ya. sifatnya
lebih independen atau yang non mainstream gitu, lebih terbuka lah kalau CGV ketimbang 21 gitu. Ya ada plus minusnya sih, cuman karena memang kalau gue pribadi memang suka mencoba explore tontonan-tontonan yang agak yang lebih Unik. indie lah, yang lebih unik lah gitu mungkin ya. Gue sih lebih suka nonton di CGV meskipun kalau dibandingin secara facility-nya itu gak wah di 21 ya. Fasilitas apa aja sih Kak? Maksudnya kursinya nggak bisa anget gitu atau gimana? Gini ya kayak Ada pijetnya, ada alat pijetnya situ. Iya ada pijatnya. apa ya, mungkin lebih ke kayak ininya sih kalau gue liatnya kayak kualitas suara, soundnya sama kualitas projection di layarnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin 21 yang IMAX ya itu mah udah paling mentok atas lah itu kalau kita nonton di istilahnya kalau di IMAX-nya 21 gitu dari projection sama suaranya gitu. Sedangkan kalau di CGV tuh kalau pengalaman gue ya, maksudnya yang paling gedenya pun kalau di CGV kan itu ada namanya Starium tuh. Itu masih menurut gue masih tidak segila IMAX-nya 21 sih, kayak mulai dari kualitas gambar dan audionya gitu. Cuman ya balik lagi kalau gue pribadi lebih suka nonton di CGV karena lebih variatif aja tontonannya gitu. Berarti yang di 21 itu sebenarnya lebih HD gitu ta? Iya HD sih sebenarnya sama-sama HD ya, cuman Sama HD. apa ya? Mungkin kalau misalnya nggak terlalu mempermasalahkan sama perbedaan kualitas gambar yang apa ya, yang nggak terlalu signifikan gitu ya, sama-sama aja sebenarnya CGV sama 21 gitu. Cuman kalau misalnya apa ya, kalau gua pribadi sih lihatnya memang kalau urusan gambar dan lain-lainnya memang lebih bagus di 21. CGV nggak ada itu ya, nggak ada all around. Kirain di CGV bisa lihat pixelnya gede-gede, pixelnya tuh kelihatan sebiji sana. Wah tuh pusing sih liatnya sih. Maksud gue nonton apaan nih? Gak kelihatan. Kotak-kotak. Gitu ya. Enggak. No hate. Bercanda dong CGV, jangan tuntut aku, mohon maaf. Takutnya kena tuntut. Kalau ini ada yang nanya nih ya, agak kon, berapa FPS di film yang biasa aja di itu biasanya 24 bukan sih? Ya kalau Standar. FPS mah sama aja ya, maksudnya kayak standar film kan ya 24, 20, ya sekitar 23,9 sekian lah, gue lupa gitu. Ya 24, 25, 30 lah, 24, 25, 30 lah. Oh oke. Kirain nggak sampai 24. Gitu. Menarik. Cuman apa ya? Ini ya mungkin banyak yang sekedar info aja, kalau misalnya buat nonton di bioskop itu tuh nggak bisa pakai sembarang file film sih, karena kalau lu mau nyetel film di bioskop tuh sekarang dengan teknologinya sekarang itu harus pakai film dengan format DCP istilahnya. Itu tuh DCP. memang format khusus yang memang kalau lu nggak punya perangkat yang bisa muterin DCP itu lu nggak bakalan bisa disetel filmnya gitu. Dan itu perangkat buat nyetel DVD, perangkat buat nyetel DCP aja itu harganya kayak udah ratusan juta gitu lah. Oh, Terus jadi mengurangi chance untuk dibajak gitu ya? betul. Itu. Kalau sekarang sih udah nggak pakai. Kalau itu ada yang nanya juga di bioskop pakai roll atau file video. Sekarang udah nggak pakai, udah digital sih. Pakai file yang gua bilang tadi itu, yang DCP itu. DCP itu namanya kan Digital Cinema Package tuh kepanjangannya. Ya itu tuh emang file digital yang memang khusus cuman bisa diputerin di bioskop yang punya perangkat buat nyetel si DCP itu doang sih. Dan itu juga banyak DCP yang nggak bisa sembarang lu play juga kalau lagi di bioskop. Kayak ada beberapa file film itu yang dikunci pakai ada namanya tuh KDM. Jadi KDM-nya itu tuh kayak semacam kode buat ngebuka filmnya itu supaya lu bisa di-setel di bioskop itu dalam jangka waktu tertentu gitu. Misalnya yang punya filmnya tuh ngasih kode KDM-nya nih buat si di bioskop A.
Oke, jadi bisa nih dibuka pakai kode KDM-nya itu dan dikasih misalnya sama yang punya film itu kode KDM-nya berlaku buat sebulan gitu misalnya. Oh, ada Udah timernya berarti- gitu. Iya, Menarik. ada jangkanya gitu. Karena ya itulah semakin high tech untuk menekan pembajakan dari bioskopnya ya. Ada yang nanya nih si Clematis Sunflower. Kenapa banyak film-film yang udah lama rilis tapi barusan disetel di Cinema Indo? Kenapa tuh? Apa ya? Kalau itu ya mungkin memang biasanya kan kalau buat ngatur tanggal-tanggal film ditayanginnya tanggal berapa di tiap negara itu kan biasanya lebih ke koordinasi dari distributor di tiap teritorinya ya. Mungkin ada beberapa film nih yang misalnya distributor misalnya di Indonesianya mungkin distributor itu belum yakin nih filmnya bakal laku atau enggak ya. Mereka bisa nunggu dulu istilahnya lah, kayak mungkin ada di negara lain udah nayangin duluan kayaknya nih oke nih hasilnya bagus nih, mungkin kita bisa coba bawa juga nih kata si distributornya ke Indonesia gitu, akhirnya baru mereka masukin filmnya ke Indonesia gitu. Itu sih sebenarnya yang menyebabkan kenapa film-film tuh kalau misalnya rilis worldwide tuh seringan nggak ini ya seringan tuh nggak serempak di seluruh dunia gitu. Kalau misalnya kita lihat nih berapa tahun terakhir ini misalnya untuk film-film box office, film-film yang blockbuster gitulah yang gede-gede, itu tuh seringan malah kalau kita lihat di Indonesia tuh seringan lebih tayang duluan daripada di Amerika gitu. Kayak betul. Kayak kita lihat tuh yang paling baru nih misalnya yang kayak Godzilla versus Kong itu di Indonesia tuh tayangnya seminggu lebih duluan daripada di Amerikanya. US. Mortal Kombat itu yang baru rilis juga kan di Amerika sekarang belum rilis, baru rilisnya 23 April. Tapi di Indonesia udah rilis duluan. Terus ini ada lagi yang nanya nih, sama gabung sama pertanyaanku sih. Pihak bioskop itu nayangin film pakai roll atau di CP itu di email atau diapain sih? Enggak, itu kalau di CP tadi yang kayak gue sempat bilang itu tuh kan file digital gitu ya. Di email itu tuh atau gimana? dianterinnya pakai kayak ada semacam hard disk gitu sih, kayak ada hard disk khususnya gitu buat jadi yang dari distributornya nih mereka megang kayak semacam hard disk di CP-nya itu nanti dianterin ke bioskopnya, misalnya filmnya bakal ditayangin di CGV di Grand Indonesia gitu misalnya ya, nanti dianterin hard disk itu dianterin ke CGV yang di Grand Indonesianya, dianter terus ya mereka habis itu mereka copy filmnya itu ke servernya mereka yang di server di CGV mereka di sana gitu. Langsung dari sananya dia ngirim hard disk gitu ya. Misalnya kalau dari Amerika, dari Disney nih, dia ngirim di CP-nya itu langsung naik pesawat utuk-utuk ke CGV gitu. Enggak, ya lewat distributornya dulu sih biasanya. Distributornya kan kalau film-film dari luar kan masuk ke setiap negara kan pasti lewat distributor lokalnya kan. Jadi mereka tuh mereka yang in charge buat ngeduplikat di CP-nya. Misalnya filmnya, mereka udah kerjasama sama si CGV ini. CGV-nya nentuin film A ini bakal ditayangin di 50 outlet bioskop mereka misalnya. Ya udah nanti distributornya yang tanggung jawab buat ngeduplikat di CP-nya jadi berapa hard disk ya buat mereka sebarkan lah ke bioskop-bioskop yang bakal nayangin filmnya itu, buat mereka kemudian nanti tiap bioskopnya bakal ngopi filmnya dari di hard disk di CP-nya itu ke server di CP yang ada di tiap bioskopnya itu sendiri lah gitu. Nah, ya di CP-nya itu sendiri kayak kalau agak unik sih, maksudnya itu kan bentuknya kayak hard disk aja biasa gitu ya, cuman memang banyak yang suka distributor yang suka pakai ya extra protection lah gitu, kayak dianterinnya tuh hard disk di CP-nya tuh kayak pakai koper-koper yang kayak ya kalau lihat di film-film kayak koper-koper yang kalau bawa barang-barang yang misterius atau bawa barang-barang yang mereka bawa koper gitu. Iya, ada koper kecilnya gitu lah khusus gitu loh, kayak lucu. Nggak pernah bawa pakai SanDisk tuh ini. SanDisk. Nggak bakal bisa sih, karena ya kalau lu di CP itu kan satu film aja anggaplah yang 1,5 jam gitu ya.
file DCP-nya itu tuh bisa sekitar 150 gigaan loh. Wow. Gila. Berarti mereka ada sendiri, mahal berarti DCP itu. Iya mahal, makanya memang di situ. Karena ya kalau file tidak segede itu ya nggak bakalan bisa lu tayangin di layar bioskop yang segede gaban itu. Iya, kalau nggak bakal kelihatan gede-gede ya pixel-pixel. Oh ya, Iya. Nui, ada pertanyaan tuh dari si Agalkon. Tapi kok masih bisa dibajak ya kata Galcon? Hmm. Dalam waktu 12 jam aja bisa aja ada versi bajakannya. Iya. Gimana caranya tuh? Itu gimana cara ngebajaknya atau gimana apanya? Iya, cepet banget loh 12 jam. Kalau misalnya dari file DCP-nya gitu. Iya, kalau gitu. Kalau yang ngebajaknya dari bioskop kan jarak, maksudnya yang emang filmnya premiernya di bioskop bukan di streaming gitu ya. Kalaupun ada yang bajakan cepet kan jarang yang langsung bagus gitu loh. Paling banter juga Cam, ya? rekaman gitu, rekamannya. Ya kalaupun ada yang bagus, yang agak buat mendingan gitu rekaman bajakannya juga kan tetap kelihatan itu rekaman gitu loh, kayak meskipun posisinya proper dan segala macam gitu. Beda kalau misalnya untuk film-film yang premiernya misalnya lewat streaming service gitu. Nah ya itu sangat mungkin tuh dalam nggak nyampe 1 jam pun mungkin udah ada bajakan yang kualitinya 1:1 sama yang di streamingannya gitu. Cuman kalau yang di bioskop sih ya rata-rata ya emang rilisnya misalnya murni di bioskop doang sih. Kalaupun ada bajakan yang cepat biasanya ya masih yang jelek, maksudnya belum yang gimana banget kualitasnya gitu. Kayak Oh, iya, ini Kak. gitu sih film X-Men zaman dulu tuh. X-Men, kenapa nih? Bajakannya udah keluar tapi Oh iya. CGI-nya belum jadi. Iya, kalau itu sih kayaknya memang leak-nya tuh dari Iya, internalnya sih. Kayak Iya. Ada masa iya filmnya CGI-nya belum diedit udah bocor. Ih, kok sikatan talinya buat terbang gitu. Iya. kayak gitu. Gue pernah tuh dulu. Oh, belum diedit pula. Iya. Oh ya Kak, Oke. kalau misalnya nih ya, kan distribusi biasanya Kak Disan ini distribusi film-film luar negeri kan ya? Iya, sejauh ini sih. Mm-mm. Nah, kalau misal di bioskop itu ada diskriminasi nggak sih terhadap film-film lokal? Itu ada nggak? Pernah denger gitu nggak? Ini agak susah sih bahasanya. Maksudnya kayak ini kalau dari view gue sebagai bukan orang yang memang punya decision di bioskop ya, buat kayak lo yang bakal gue tayangin film ini, jatah film luar gue kasih segini, jatah film lokal gue kasih segini gitu, kayak gimana ya? Kalau menurut gue sih mungkin pas berapa tahun yang lalu ya mungkin ada kayak gitu, semacam diskriminasi gitulah, kayak misalnya film lokal tuh dapat jatah layarnya tuh jauh kalau dibandingin sama film-film yang let's say film box office yang dari Amerika gitu misalnya. Cuman kalau ngelihat sekarang ya apalagi sebelum yang sebelum pandemi ini ya, trennya sih film Indonesia ini mulai meningkat dalam artian jumlah layar, jumlah penontonnya gitu, yang kemudian bikin pihak bioskop menurut gue mungkin mereka mulai ngasih lebih banyak keleluasaan juga untuk film-film Indonesia, karena kita juga bisa lihat kayak banyak juga sebelum pandemi mungkin circa 2017 sampai awal-awal 2020 gitu, film-film Indonesia yang udah bisa dapetin penonton sampai 4 juta, 5 juta, 6 juta pun ada gitu. Maksudnya dengan adanya yang kayak gitu, akhirnya bisa pihak bioskop juga mulai perlahan memberi keleluasaan yang lebih lah buat film-film Indonesia itu sendiri. Cuman memang sikonnya kita belum tahu juga nih kalau misalnya pasca pandemi ini bakal kayak gimana. Kayak sejak bioskop buka pun buka lagi setelah pandemi ini pun banyak film-film Indonesia yang udah rilis di bioskop dari sekitar akhir 2020 sampai awal-awal 2021 ini ya. Film Indonesia yang udah rilis di bioskop itu pun masih film-film Indonesia yang bisa dibilang masih yang low budget lah istilahnya. Maksudnya film-film blockbuster ya, film-film blockbusternya Indonesianya itu pada belum berani buat ngelepas filmnya lagi ke bioskop nih, karena mereka masih takut-takut sama
entah jumlah penontonnya atau gimana gitu. Makanya kan akhirnya banyak yang shifting buat jual filmnya langsung ke streaming aja gitu. Iya. Oh gitu. Kalau misal jual, maksudnya kalau nunjukin film di bioskop itu bayar dulu nggak atau gimana? Gimana Mereka maksudnya? takut gitu. Kan mereka langsung nih jual ke streaming services. Kenapa mereka nggak ke bioskop dulu? Apakah harus bayar dulu atau apa tanggung jawabnya gitu? Enggak. Kalau mau nayangin film di bioskop itu, mau itu film luar lewat distributor ataupun film Indonesia langsung dari PH-nya, itu tuh tidak ada yang harus dibayarkan dulu ke bioskop di awal gitu. Enggak, karena ya sistemnya ya nanti bakal profit sharing aja antara pemilik film sama yang si pemilik bioskop gitu ya. Dari satu tiket itu biasanya udah ada dealnya lah, bagi hasilnya berapa persen gitu. Biasanya setahu gua dari satu tiket itu baginya 50% antara yang punya bioskop sama yang punya film gitu. Cuman ya nggak ada tuh biaya yang harus dibayarin di awal gitu. Cuman kan tetap concernnya adalah mungkin yang si film-film Indonesia ini belum pada yang gede-gedenya belum berani ngelepas ke bioskop karena ya mereka masih takut dengan jumlah penonton yang bisa mereka dapat gitu. Karena kan ya berapa duit yang bisa mereka dapat kan tergantung dari berapa yang beli tiket kan gitu. Jadi ya mereka takutnya kayak ya kalau dirilis dulu ke bioskop ya malah maksudnya ya rugi-rugi juga gitu. Mereka belum bisa nerka apakah jumlah penjualan tiketnya bakalan oke itu. Mendingan mereka jual langsung aja tuh filmnya ke streaming service, anggaplah ke Netflix gitu misalnya. Meskipun sama Netflix filmnya dibeli mungkin margin keuntungannya tuh nggak seberapa, cuman kan yang penting mereka udah untung gitu, meskipun untungnya nggak gede gitu. Itu udah lebih pasti buat mereka daripada mereka nerka-nerka di bioskop mereka bisa dapat berapa penonton. Iya gitu. Dan kalau mereka terlalu lama nahan filmnya dirilis juga kan expense-nya ya yang harus mereka keluarkan kan juga makin bengkak gitu. Jadi trendnya gini kali ya, kan kalau dulu film dirilis dulu bioskop, ntar paling 2 bulan 3 bulan kemudian baru muncul tuh DVD-nya gitu. Kalau sekarang beralihnya ya ke streaming service gitu loh ya. Betul. Dan trennya kan nggak di Indonesia doang, bahkan di luar pun kayak apa ya, banyak yang semenjak pandemi ini mulai mencoba mengubah dealnya mereka lah. Karena biasanya kalau lu tayang di bioskop itu udah ada semacam common practice-nya gitu lah. Kayak lu kalau film lu masuk ke bioskop, lu baru bisa nayangin di streaming itu ya 3 bulan setelahnya gitu misalnya. Cuman ya berhubung karena pandemi ini ya banyak yang mulai mencoba pemilik film tuh banyak yang mulai mencoba buat renegosiasi lagi sama si jaringan bioskopnya gitu ya. Kita kan butuh duit juga gitu ya. Gimana caranya supaya mungkin filmnya bisa tayang di streaming cuman selang berapa hari dari yang di bioskop gitu. Atau malah kayak Warner Bros kalau di Amerika tuh sekarang kan sepanjang tahun ini mereka semua filmnya bakal bersamaan rilisnya di bioskop Amerika dan di HBO Max gitu. Jadi ya udah banyak apa ya, banyak perubahan gitulah tuntutan karena pandemi ini gitu supaya tetap bisa dapat duit. Menarik. Wah, gila sih. Tapi tantangannya itu gitu ya. Jadi harus jual ke streaming. Padahal sebenarnya kalau di situasi normal, harusnya di film di bioskop itu lebih untung nggak sih? Tergantung sebenarnya. Kalau misalnya untuk film-film anggaplah film Indonesia gitu. Kan film Indonesia pun kita bisa kategorikan film Indonesia yang dalam tanda kutip box office sama yang mungkin film Indonesia yang lebih indie ya gitu. Kalau film-film Indonesia yang blockbuster yang box office gitu, tentu mereka kalau dirilis di bioskop bakal dapet uangnya lebih banyak gitu. Kayak contoh, kita ambil contoh Dilan lah gitu, film Dilan gitu. Itu kan satu film aja bisa dapat at least 5 jutaan penonton gitu ya. Itu jelas bakal sangat untung lah kalau mereka rilis di bioskop gitu. Kayak film untuk level kayak si Dilan itu nggak mungkin
menurut gue, maksudnya dalam kondisi normal tanpa pandemi ya nggak mungkin mereka bakal mau ngejual film itu ke streaming dulu sebelum dirilis di bioskop, karena ya Iya, sayang banget. kalau mereka rilis di bioskop itu udah jaminan basah. Jaminan basah. Jaminan banyak ya cuannya basah lagi. Oh, oke. Lahan basah lah ya. Tujuan. Iya. Oke. Tapi menurut lu kan kadang suka ada tuh bioskop 21 kan dulu tuh apalagi kan. Suka banget tuh nampilin film-film yang tanda kutip obscure lah secara tanda kutip lagi kelas gitu. Iya. Apalagi masa-masa pandemi ini kan makin banyak tuh film-film yang blockbuster yang Iya. apa tali pocong apa gitu yang melawan whatever gitu. Itu menurut lu gimana tuh? Apa mereka emang kena ya udahlah yang penting gue dapet cuan gitu. Iya, ya kalau kayak itu nggak tahu ya, ini kalau gue sih sotoy-sotoyan gue aja, mungkin kalau setelah bioskop baru buka lagi nih pas pandemi kan emang banyak film-film Indonesia yang udah rilis kan malah yang kayak begitu-begitu ya, yang horor-horor low budget lah gitu misalnya. Dan bahkan sejauh ini gue sempat lihat datanya di Twitter apa di mana gitu, film Indonesia yang paling laku sejak bioskop buka pasca pandemi pun ya ada tuh film horornya apa gitu ya, pokoknya bukan film horor yang box office-nya Indonesia lah gitu misalnya, enggak gitu, maksudnya kayak film horor low budget gitu yang paling laku film Indonesia sejauh ini gitu ya. Mungkin mereka juga ngelihat situasi ini juga memanfaatkan momentum juga sih untuk film-film yang kayak gitu, karena ya mereka ngelihat kalau film-film Indonesia yang box office-nya pun masih pada takut buat ngerilis di bioskop gitu, ya udah ya might as well mereka aja yang masuk gitu ke bioskop gitu ya, terlepas nanti dapetnya berapa penonton. Guys, Nino nggak mau tanya kenapa kayak gitu. Ada apa tuh? Ada kepo ya? Ada giveaway dadakan nih. Gue juga Klik di giveaway roll, itu ada YouTube Premium 1 biji dari Night Cafe. Wow. Syaratnya kalian harus join Night Cafe, link di situ, terus drop. Kalau kalian udah join, kalian udah verif, drop buktinya di proof ya. YouTube Premium sebiji, cepetan. Iya lumayan tuh, bisa nonton gak pakai iklan kan. Wow, Nino. Oke. Kalau di HP juga bisa tuh nonton YouTube Wah. sambil matiin HP. Bukan matiin sih. Join Night Cafe. Ih, Kata si Epen. Ikutan Ngejek. giveaway jelata. ya mohon maaf, Makan loh. Sultan. Mentang-mentang Sultan gitu ya, sombong. Iya. Coba kalau Sultan kasih giveaway dong. Iyalah, Boleh banget. mentang-mentang Sultan gak ngasih giveaway. Oke, menarik banget sih. Mungkin apa bisa break dulu kali ya. Banyak juga tadi. Tadi sumpah sih berat banget ya topiknya hari ini. Kalau agak basah juga. Apa ya? Udah basah dikenyot lagi. Oh ya, yang baru masuk silakan ke giveaway roll. Ada 1 YouTube Premium sama ada giveaway lagi di akhir, sponsored by none other than Cata. Wow. Mantap. Yaudah, kita break dulu. Kita istirahat dulu, kita bernapas dulu. Jadi Nui, ada lagu apa abis ini? Oke, ini ada request dari saudara Wias. Nggak bisa baca bahasa Jepang. Oke, Judulnya drop King. lagunya aja. Ya, judulnya King Chogakse. Oke. Nah, Aku ada lagi. Ada. mantap akhirnya. Buka puasa makan bolu. Cakep. Stay di Cata, jangan pergi dulu. lumayan. Oke. Mikir dikit. Oke, Bener. enjoy. Enjoy.